lagi dengan saya Diki Chandra, Wika Salim, dan The Kromoso di E-Talk Show. Ngemeng-ngemeng, siapa nih bintang tamu kita hari ini? Amin, amin. Apaan lo? Tumben sih malam hari ini malah nanya siapa bintang tamunya. Kenapa? Kan aku jadi bingung. Tapi sebelum kita manggil bintang tamu, Ya. saya punya tebak-tebakan yang fresh. Waduh. Tebak-tebakan apa ikan kayak- kok fresh? Apa tebak-tebakannya? Bukan soal ikan, bukan soal ikan. Soal makanan. Coba. Apa bedanya Ya. soto Makassar sama coto Makassar? Nggak ada beda lah, orang sama-sama makanan, sama-sama ada. soto. Kalau soto Makassar pakai daging sapi. Iya. Kalau coto Makassar pakai daging capi. Di? Tewika punya nggak? Aku ya? Apa bedanya embe sama kambing? Buset, sama dong. Ih beda. Embe ya, beda pengucapan huruf. Ya emang beda, tapi bukan yang itu. Apa coba apa? Apa? Kalau kami Kalau kambing bisa ngomong embe. Kalau embe nggak bisa ngomong kambing. kambing bisa ngomong me, oh ya, Kurang ya. kambing, oh iya benar. Meong juga nggak bisa ngomong kucing. Oh iya benar. Mana sih? Pinter lama-lama ya. Iya, cepet kawin deh. Putih, Ya. cantik, pinter, berkeringat. Oh itu mah aku lagi olahraga gitu. Nggak, bukan. Ayo. Apa? Putih, cantik, Pinter, berkeringat. Nggak tahu, talu Kang. Bintang tamu nungguin kelamaan berkeringat sebelah. Oh ya ampun. Nah, pengen tahu siapa bintang tamunya? Siapa sih? Nah, kita lihat nih VT berikut ini. Dan saat ini, Handika mengabdi menjadi dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Wow, Handika Dani Rahmayanti. keren banget. Halo. Selamat datang, silakan duduk. Selamat datang Mbak Dika di Talk Show. Ya ampun nih. IPK-nya 4,0. Iya, panggilnya apa nih? Dika. Dika, bener kan? Tuh, panggilannya Dika. Panggilannya Dika. Aku juga Dika. Dikangenin setiap saat. Sip. Tapi ini cocok nih. Ini Dika, ini Iya. Diki, itu Daki. Di sini dong adanya nih. Dika ini sebetulnya lagi sedih. Kenapa? Karena Kok sedih? kan tadi kita lihat di VT-nya dia mendapatkan piagam dari Piagam. Muri. Nah, Iya. piagamnya itu hilang. Oh iya. Iya, dan akhirnya saya coba cari-cari, ada di rumah Jui. Nih dia piagamnya. Ya ampun Kang Jui, gak piagam orang juga kali diambil. Sampai ini Ternyata di dapetinnya. rumah saya ya. Ini tahun berapa ini teh Neng Dika? Ini baru kemarin sih, 2021. 2021 ini baru ya? 2021. Tapi gimana perasaannya bisa mendapatkan rekor Muri secara ini sebagai apa namanya? Sosok dokter termuda perempuan. Dokter termuda Iya, ya? termuda. Dokter fisika lagi ya? Fisika. Perempuan Gimana perasaannya peraih dokter bisa- fisika termuda sih. lebih Termuda tepatnya. se-Indonesia bisa mendapatkan rekor Gimana tuh Muri. perasaannya? Alhamdulillah perasaannya sih seneng ya. Walaupun sebenarnya ini agak terlambat karena saya wisuda tahun 2019. Jadi ini gelar ini untuk perempuan peraih gelar dokter fisika termuda pada saat usia saya 24 tahun. Ini gimana sih orang tua mendidik Dika supaya termotivasi untuk bisa Betul. mencintai, terutama fisika ya? Fisika berkaitan dengan... Iya. Itu Udah, kan lumayan juga serumit, pelajaran ribet. rumit, Itu dan gimana gak banyak orang tua memilih fisika. pertama kali ngajarin tuh gimana? Sebenarnya sih saya nggak suka fisika ya. Tapi Nah. melihat peluang, jadi karena nggak banyak orang suka fisika, jadi mencoba mempelajari itu. Awalnya ini saya pengennya masuknya kesehatan ya, pada umumnya kedokteran gitu kan yang seperti orang-orang. Tapi waktu itu mencoba tes ujian masuk perguruan tinggi negeri, Ya. beberapa kali ditolak. Oh, Kemudian sempat ditolak iya, di beberapa perguruan. waktu itu di Semarang. Oke. Ditolak. Kemudian sampai akhirnya ada ujian mandiri di Universitas Negeri Semarang. Saya mencoba untuk ini kesempatan terakhir. Oke. Nah di situ baru melihat peluang mana nih jurusan yang paling sedikit peminatnya. Oh, justru kamu malah Iya. pilih yang peminatnya paling sedikit. Iya. Jadi kalau peminatnya sedikit, peluangnya pasti kan besar. Dan benar akhirnya masuk. Oh gitu, awalnya begitu malah ya? Iya benar. Ya ampun. Karena kan dulu cita-citanya yang penting negeri. Ya. Waktu itu. Yang penting negeri. Yang penting kuliah negeri. Tapi benar gak sih IP-nya itu kan
4,0. 4,0. Itu berarti nggak ada C-nya ya? Iya, alhamdulillah bener. Nah itu kamu cara belajarnya gimana bisa dapat nilai yang sesempurna itu kan, itu pasti ada, mungkin kamu punya trik tersendiri yang bisa kamu bagi juga ke teman-teman supaya bisa mengambil cara belajar kamu gitu ilmunya. Sebenarnya sih kalau belajar seperti pada umumnya ya, Ya. pada mahasiswa pada umumnya. Aha. Cuman kita pandai-pandai mengatur waktu. Betul. Jadi tetap bersosialisasi, Ya. tetap main, tetap pacaran mungkin ya. Oh, pacaran juga. Kamu Sekarang pacaran juga waktu kuliah sambil pacaran? Oh tentu loh. Iya, berarti boleh tuh. Tapi yang positif ya, tetap harus yang positif. Emang pacaran positif itu gimana sih? Ini contohnya. Bukti nyata. Soto ya. Ini bukti nyata ini. Tetap bisa sekolah, Oh iya, benar, pacaran, tapi sekolahnya tidak ditinggalkan. Tapi saya tipe yang tidak suka begadang. Jadi memilih untuk tidur dulu. Baru Biasanya nanti tidur jam berapa paling malam? setelah Isya. Setelah Isya Setelah langsung Isya tidur. tidur, baru kan mengumpulkan energi, nanti bangun lagi jam 2. Jadi kan pikiran lebih fresh. Tahajud. Iya, setelah tahajud. Jadi kalau misalnya kita baca buku kan lebih masuk. Iya. Karena bangun tidur, fresh, materi yang ingin kita pelajari mudah diingat. Sebetulnya kalau rata-rata pendidikan dokter itu paling cepat itu berapa tahun biasanya? Dokter itu 3 atau 4 tahun. Kamu? Kamu 2,5 2,5 sih. tahun. Iya. Nah itu dia. Tapi mungkin ini di atas rata-rata ya Ayah. Karena biasanya kan maksudnya berarti bisa dibilang jenius, iya nggak sih? Sebenarnya karena beasiswa sih. Jadi saya waktu itu mendapat beasiswa. Namanya program Magister Doktor Sarjana Unggul. Nah waktu itu kita kontraknya selama 4 tahun harus menyelesaikan S2 dan S3 gitu sih. Jadi mau nggak mau selesai S2 1,5, kemudian langsung lanjut S3 2,5. Jadi pas 4 tahun. Kalau lebih kita nombok. Oh gitu ya. Karena kebutuhan juga gitu ya. Tapi Karena kebutuhan yang Iya. membawa hasil, membawa berkah. Iya, mau berkah Iya. gitu. Jui di sekolah pinter nggak sih Jui? Kalau IPK sih saya biasa. Kalau rapot saya bagus, Kang. Bagusan gak diambil. Diambil rapotnya merah semua, digetokin pakai sapu mamanya nih. Kalau nggak salah memang tadi kan kamu juga sempat cerita kalau rekor muri ini baru kamu ambil di tahun 2021. Iya. Sedangkan kamu sebenarnya selesainya di 2019 Oktober. Nah, wisuda. pada saat wisuda kamu nggak hadir? Iya, sebenarnya Itu waktu kenapa? wisuda, Iya. waktu itu Oktober Iya. 2019 saya nggak hadir karena H-1 setelah gladi bersih saya pendarahan. Oh iya. Karena Oh, kan udah lagi nikah? hamil. Udah Iya, nikah? sudah hamil. Oh. Hamil kedua, hamil yang pertama kan saya keguguran. Sempat keguguran. Hamil yang kedua, H-1 mau wisuda setelah gladi bersih mungkin kecapean, pendarahan. Nah, waktu itu ke rumah sakit, ke Iya. klinik. Oke. Kata dokter mau pilih anaknya atau mau wisuda, katanya gitu. Terus kalau misalnya mau pilih anaknya, ini saya bikinkan surat sekarang, besok nggak usah ikut wisuda bisa kapan aja, katanya gitu. Padahal kan nggak bisa dibatalkan karena kan sudah yang mengikuti gladi bersih segala macam gitu sih. Akhirnya ya mau nggak mau ya sudahlah, pilih anak, jadinya nggak ikut wisuda sih. Jadi gitu karena ya. itu. Berarti waktu kuliah sempat sudah nikah ya? Sudah nikah. Jadi selama kuliah itu suami membantu ya? Iya. Membantu bikin anak membantu belajar ya? Ya pastilah suami pasti punya andil untuk membuat anak dong. Iya, saya salah. Kalau nggak ada andil suami sama siapa? Jangan kemana-mana, kita akan Allah. banyak belajar dari Ibu Dokter ini setelah yang satu ini. Tetap di e-Talk Show. Masih bersama saya Diki Chandra Wika Salim dan juga The Kromoson dan Dr. Dika di Iya. e-Talk Show. Sorry, kampusnya di S1-nya dulu di UNES, S2, S3-nya di ITB. di ITB. Oh. Katanya dengar-dengar orang tua sempat ngelarang loh, Wik. Oh iya, Ngelarang sekolah apa kuliah gitu? Kuliah waktu ya? itu karena waktu lulus SMA sebenarnya kalau di keluarga, di kampung zaman Iya. dulu ya, zaman saya 2011 kalau nggak salah, kuliah itu kan sesuatu hal yang semua orang itu belum bisa. Maksudnya kalau kuliah wah gitu kan, karena belum banyak orang yang kuliah. Jadi
Kata orang tua, udah kamu kerja dulu aja. Nanti kalau misalnya udah dapat pengalaman, kemudian ada uang sendiri baru melanjutkan kuliah. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya sudah melamar pekerjaan, cuman pada menolak karena waktu itu umur saya baru 16, nggak punya KTP, jadi kan nggak bisa memperkerjakan anak di bawah umur. Akhirnya ya ikut tes lagi gitu sih. Biasa. Nah itu pada saat lihat Dika jadi dokter, atau pas lulus S2 dulu ya? S2 gimana? S3 gimana? S-NAS gimana? S-NAS? S-NAS? Gak ada dong. Iya. Terharu sih sebenarnya. Karena kan mereka berdua tidak kuliah, jadi hanya tamatan. S3 juga, SD, SMP, SMA. Iya, sama sama saya. Sama dong sama gua. Sama sama saya. Nah, terus? Lalu sebenarnya saya satu S2 kan tidak pernah cum laude. Ada satu titik di mana waktu wisuda, kan orang tua melihat. Ya. Waktu ditanya setelah pulang wisuda, cum laude itu apa? Kenapa yang cum laude itu disebutkan? Saya kan tidak cum laude, jadi tidak disebutkan. Kan waktu wisuda maju, lulus dengan predikat cum laude. Nah, kalau tidak cum laude, hanya sebutkan nama aja sudah lewat. Nah, waktu itu saya terpacu untuk nanti wisuda mau juga disebutkan Karena cum orang tua laude. nanya, cum Karena laude itu orang tua apa? nanya cum laude itu apa. Kan saya juga gitu, anak saya kalau cum laude apa sih gitu ya, biar anak juga gitu ya. Emang saya juga nggak tahu cum laude apa. Kuntau saya tahu. Hai, so ini cangpok. Oke lanjut. Jadi itu ya, terharunya itu ya. Dan Iya. akhirnya kamu bisa membuktikan di S3 itu. Iya, di S3, tapi ya sayang sekali karena memang tidak wisuda waktu itu. Oh iya Karena ya. terhalang itu ya. Karena terhalang itu. Tapi orang tua datang nggak bisa mewakili juga ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Bisa. Sudah ke Bandung waktu itu sebenarnya. Cuman waktu diberi kabar ya mungkin raut muka kan tidak bisa ditutupi, sedikit kecewa, tapi ya untuk kesehatan bersama ya mereka menerima sih. Selain pinter juga, biasanya kan kalau orang yang jenius, pinter seperti ini kan biasanya ke arah seni itu kurang. Ada beberapa yang begitu ya. Ini mah, wih luar biasa, pernah jadi model loh. Oh iya. Iya bener ya? Pernah jadi di Semarang sama di Bandung katanya. Sebenarnya bukan model ya. Waktu itu di Semarang pernah ikut. Kalau di sini mungkin Abang None. Abang None. Abang Abang None. None, oh. Kalau di Semarang itu ada namanya Denok Kenang Semarang. Hmm. Waktu itu ikut audisi dan alhamdulillah jadi finalisnya. Hmm. Jadi 25 besar. Jadi 1 tahun dikontrak dengan Dinas Pariwisata. Oke. Dari platform itu juga saya ketemu suami saya sih. Terus di Bandung? Nah, waktu itu setelah saya ke Bandung, kemudian saya kan mengenakan hijab. Oke. Waktu di Bandung S2, cari peluang lagi karena suka dengan dunia pageant. Oke. Jadi coba ikut audisi model muslimah nih, kan di Bandung itu banyak Banyak. kayak gitu. Ikut 2 kali audisi nggak keterima karena kan tingginya kurang ya. Enggak. Enggak. Biasanya kan kalau model itu 170. 170 ya? Ya. Nah, tahun kedua saya coba ada pembukaan waktu itu untuk jadi krunya. Waktu itu sebagai program director. Oke. Saya ngelamar dan dapat. Jadi 3 tahun, hampir 3 tahun sebagai program director di salah satu agensi model di Bandung gitu sih. Hebat ya. Jadi, Masih ingat catwalk nggak tuh? Iya, makanya kan kamu kan sekarang konsennya dosen nih. Tapi kan pasti kamu juga sebenarnya masih ada rasa kemodel-modelannya. Coba dong catwalk di sini Ayo. dong. Bareng ya sama Kak Wika. Ayo dah, Ayo. aku ikutin aja, aku ikut. Kasih musik dong. Kamu di depan, aku mah nggak bisa jalan model. Ayo kamu dulu. Bareng dong Kak. Kamu dulu, aku di belakang. Ayo. Ikut. Udah? Sok aja. Inilah bagian busana muslim 2030. Jauh amat, Membawakan 2030. pakaian dari desainer Jui Cilembu. Berikutnya seorang modeling Wika Salim dari Cibinong. Ya ampun. Membawakan pakaian yang diambil dari jemburan tetangga.
Tadi kan katanya pernah main film KPK juga, kita tes dialognya ya. Iya coba dong. Kita Misalnya pengen kamu dengerin. tiba-tiba ketemu saya pejabat yang korup, Yang gimana? korupsi. Coba hadepin terus kamu manggil saya. Pak Diki, Ya, apa yang kamu dapatkan? saya nggak dapat apa-apa Bu. Bohong. Itu perut kamu gendut. Kamu simpan apa di situ? Nggak ada. Ini bantal. Kalau nggak salah nih, Mbak Dika juga sempat kerja di sebagai marketing bank ya waktu itu ya. Iya, Tapi Bang siapa? Bang Bangdon. Tapi itu gimana ceritanya, katanya waktu dapat gaji terus gajinya habis ludes. lulus bulan Januari. Dan penerimaan di ITB itu baru mulai bulan April. Oke. Jadi saya sempat kerja di salah satu bank sebagai marketing waktu itu. Nah, salah satu syarat untuk masuk ITB kan harus tes TOEFL. Jadi waktu itu tes TOEFL-nya itu harus tes TOEFL yang terstandar lah. Kan ada banyak jenisnya. Waktu itu sekali tes itu kalau nggak salah 400 ribu. 400.000. Iya. Jadi setiap saya gajian ambil tes TOEFL. Setiap belum memenuhi ambil tes TOEFL lagi. Seperti aja itu terus. Sampai berapa kali tuh? 7 7 kali? 7 kali. 7 kali Kenapa nggak akhirnya 8? Kan gajinya udah habis. Ini 7 kali 400 aja udah berapa Jui? Aku nggak bisa ngitung. 2. Banyak ya, pinter dia. Lumayan. Kita akan kembali lagi di E-Talk Show. Ya, masih di E-Talk Show bersama saya Dika Salim, The Kromoson, dan juga dokter dosen Dika. Weh, udah dokter dosen Dika 3D. Wah, sama. Dokter dosen Dika. Ini juga 3D. Dilihat, diraba, diterawang enggak? Bukan. Apa? Diki daki domba. Ya, tapi selain ibu dokter sekaligus ibu dokter ya, dokter dosen, kita juga akan mengundang anak muda yang jadi influencer. Influencer kali. Beda ya, influencer sama influencer beda ya? Influencer sama sakit dong. Yang jadi influencer, tapi sebelum saya panggil dia, kita akan lihat dulu sosoknya seperti apa. Ini. Rinaldi Nur Ibrahim, putra kelahiran Bone, Sulawesi Selatan 1 Maret 1998 ini berhasil masuk ke jajaran influencer berpengaruh di Indonesia. Anak santri yang kuliah di UIN Syarif Hidayatullah jurusan farmasi mendapat beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama. Walau banyak ikut aktif kegiatan di kampusnya, tak menyurutkan usahanya untuk meraih berbagai prestasi. Di antaranya menjadi wisudawan terbaik UIN Syarif Hidayatullah, serta Best Delegate pertukaran pelajar di Korea Selatan. Kini Naldi banyak aktif di media sosial miliknya dan menyebarkan pengaruh positif lewat konten yang ia bangun. Mulai dari mentoring bisnis, bijak dalam menggunakan obat, sampai dengan gerakan sosial membantu warga yang kurang mampu. Ini dia Renaldi. Rinaldi Nur Ibrahim. Walau dunia tak seindah surga, takkan ada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Apa kabar, Rey? Alhamdulillah. Panggilannya apa nih? Naldi, Panggilannya Inal. 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 Iya. Inal. Oke, saya setuju. Karena kalau panggilannya lengkap Renaldi, itu akan bikin deg-degan Wika Salim. Mengingatkan kepada Tukul. Rinaldi. Ya, dulu kan ini sama Tukul lama. Minggu-minggu kemarin kamu terkenal ya, Inalti ya. Oh, bukan penalti. Itu penalti. Penalti, Kang. Sehat Inal? Sehat alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inal ini aslinya dari Garut ya? Dari Bone. Oh, dari soalnya. Dari Bone. Bone kan Oh, tadi sayang udah dari di CV-nya ada di Bone. Kenapa jadi ke Garut? Itu gimana ceritanya? Nah, kok kamu memilih datang mengadu domba ke Jakarta? Mengadu Baru nasib. nasib. Mengadu nasib, ya ya. Domba. Iya iya iya. Balan tadi. Waktu itu kan saya sama sekali kayak bercita-cita mau jadi public figure, Kak. Cie. Kang. Jadi kayak saya ngelihat banyak
orang di TV kan. Karena saya dari kampung nih. Iya, sama Kak. saya juga. Oh iya. Iya, benar. Jadi kayak pada saat saya di kampung itu ngelihat orang di TV itu kayak wah keren banget ya, sukses banget ya mereka gitu. Kapan ya saya seperti mereka? Oh gitu. Dan di satu sisi orang tua saya pun juga pernah cerita kalau beliau itu mau kuliah tapi maksudnya nggak ada uang gitu. Ya nggak ada biaya. Jadi disitulah saya kayak berkomitmen gimana caranya itu saya bisa kuliah di Jakarta dan saya bisa mengangkat derajatnya keluarga gitu. Dengan cara saya tuh aktif kayak gitu dan alhamdulillah bisa dibuktikan sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Tapi Berarti emang sekarang iya. dia orang tua lihat Renaldi sekarang bangkrut dong. Bangga. bangga. Iya, bangga. Iya, bangga. Bangga dong. Iya. Bangga ya. Alhamdulillah bangga. Alhamdulillah bangga. Nah, terus kamu akhirnya menjadi mahasiswa berpredikat terbaik. Iya. Iya. Itu gimana tuh cara meraih dan perasaan kamu? Iya. Jadi pada saat setelah saya selalu positive thinking dengan apa yang saya rasa saya bisa untuk mencapai itu, saya memulailah untuk mengikuti beberapa kegiatan, Kang. Jadi saya mengikuti kegiatan perwakilan Indonesia ke acara pertukaran pelajar gitu di Korea, di Thailand, ya. di Jepang juga. Saya ngewakilin kampus untuk presentasi paper gitu di Jepangnya, di Jepang Waseda University kayak gitu. Di situ saya merasa bahwa di saat saya melewati itu, mengikuti kegiatan-kegiatan itu, minat saya untuk mengikuti banyak kegiatan-kegiatan positif lagi itu tumbuh gitu. Makin bertambah ya, iya. terpacu Termotivasi ya. untuk termotivasi semakin, untuk semakin berprestasi. Lama kelamaan saya kan kita diseleksi gitu kan untuk mengikuti kayak pemilihan putra bukan putra lebih ke mahasiswa berprestasi gitu, mahasiswa berprestasi. Nah, dikasihlah portofolioku, ternyata saya diberikan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi sekaligus jadi wisudawan terbaik di UIN Syarif Hidayatullah. Keren. Tapi begitu ya, Dika. Biasanya motivasi itu muncul dari pancingan-pancingan prestasi-prestasi kecil yang kita dapat, yang akhirnya kita terus jadi kayak kecanduan untuk Iya, menjadi orang jadi- berprestasi gitu nggak sih? Iya, terpacu. Terpacu ya, terpacu dalam melodi. Berpacu. Terpacu. Tapi kamu kan sekarang akhirnya bisa jadi juga merambah ke sosial media. Iya. Itu awalnya kenapa kamu kepikiran bisa untuk merambah ke dunia media sosial gitu? Sampai akhirnya jadi influencer tadi. Influencer. Iya. Ya. Influencer. Jadi pada saat itu kan saya memang bercita-cita mau ke Jakarta itu mau jadi public figure kan ya Kak. Iya. Nah, pada saat itu saya ikut beberapa kegiatan, ikut organisasi. Iya. Setelah itu bikin beberapa platform, ada yang namanya Youth Train Indonesia untuk ngembangin potensi anak muda, Iya. baru bijak obat untuk ngedukasi tentang kesehatan. Iya. Karena kan sekarang ini banyak banget kan berita hoax gitu kan, jadi kita memang ikut andil di situ, mau buat masyarakat bisa bijak dalam penggunaan obat dan tahu tentang kesehatan. Dan pada saat saya mengikuti banyak kegiatan ini, saya banyak yang nge-DM, Iya. Kak Inal sharing-sharing dong tentang ini, tentang itu. Iya. Lama-kelamaan saya berpikiran untuk selalu aktif di sosial media. Nah, dan akhirnya banyak teman-teman yang nge-follow, banyak yang undang dari beberapa komunitas, beberapa brand untuk selalu memberikan impact positif buat mereka supaya bisa semangat juga untuk capai cita-citanya. Jangan kemana-mana, kita akan berikan contoh-contoh yang baik juga setelah yang satu ini. Tetap di E-Talk Show. Masih di E-Talk Show, masih bersama saya Diki Chandra Salim di Kromoson dan dua bintang tamu kita yang sangat-sangat luar biasa. Mbak Dika dan Mas Ina. Tapi hebat loh, dia dapat kesempatan pertukaran pelajar, Pertukaran pelajar, betul. Ke Korea, Thailand. Bisa, berarti bahasa Korea bisa dong? Thailand, Jepang ya. Enggak. Thailand nggak bisa? Waktu itu masih bisa, tapi kan udah dua tahun yang lalu, tak tai, 2018. tak tai gitu Ya, gitu ya. Kapung Lemang kau, Hai, Kampung kapung kau, kapung kau. Alpukat. Tapi kamu melakukan apa sehingga kamu bisa mendapatkan program tersebut gitu? Waktu itu kan ada seleksi, Ya. seleksi internasional. Ya. Waktu itu kita kayak daftar, Ya. wawancara. Alhamdulillah itu lolos Kak. Tapi memang pengorbanan untuk saya memulai itu juga
kayak nggak nggak mudah gampang gitu. ya. Karena Betul. banyak adalah teman-teman juga yang selalu berpikir kalau kamu nggak bisa lah, nggak bisa Iya. mulai gitu. Tapi disitulah saya memberanikan diri. Saya bertekad untuk mencapai apa yang saya inginkan. Dan memang saya tipikal orang itu kayak memplanningkan sesuatu kan, Kang. Jadi kayak menargetkan gitu, di tahun ini saya mau keluar negeri, saya mau ikut kegiatan ini. Dan alhasil saya belajar semaksimal mungkin, cari mentor-mentor yang bisa membimbing. Pas seleksinya, alhamdulillah lolos gitu. Lolosnya bukan cuma di Thailand, tapi lolosnya juga di Korea dan bisa juga ikut ke Jepang. Kayak Wow. gitu. Suka betul ya, suka nyanyi lagu Laskar Pelangi Iya. kalau Pelangi. kemana-mana ya. Tapi Suka kenapa banget, sih iya. kamu seneng Iya, menyanyikan seneng lagu banget tersebut? dengan denger lagunya itu sambil nyanyi-nyanyi bareng teman-teman. Karena kan saya dari pesantren, Oh, kamu dari pesantren. kumpul sama teman-teman penerima beasiswa. Oke. Karena alhamdulillah kemarin itu saya dapat beasiswa mulai dari S1 sampai apoteker. Oke. Kita kumpul bersama-sama di situ, kita dari anak daerah semuanya, nyanyi bareng-bareng, dan itu memotivasi kita untuk bisa semangat capai cita-cita kita. Oke, sekarang coba nyanyi lagu Laskar. Mana Oh, mic-nya mic-nya. Pakai Ini mic mic, dong, ini, pakai ada mic. gelas, mau Ini, nih. disembur emangnya. Iya, iya, iya. Ini Kang, Laskar Pelangi ya. boleh? Boleh, Boleh. boleh. Nah, kalau Ina sendiri yang paling dibanggakan, saya yakin semua juga membanggakan dan kita harus bangga dengan apapun karya kita, apapun langkah kita. Yang paling kamu bikin ini aku banget deh. Dari sekian banyak apa yang sudah kamu Yang raih. udah kamu buat. Saya membangun platform Youth Ranger Indonesia. Karena banyak anak muda yang mengenal potensinya dan mengembangkan potensinya itu di platform itu. Karena saya yakin itu banyak anak muda itu punya banyak potensi, Iya. dan kalau kita berikan wadahnya pasti mereka tuh bisa mengeksekusi potensi yang dimiliki. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sekiranya itu bisa menjadi influencer, bisa menjadi YouTuber, punya klinik dokter hewan, menjadi manajer di beberapa perusahaan-perusahaannya. Sekiranya itu karena kita memberikan wadah kepada mereka, ngembangin potensinya, ngembangin skillnya, dan alhasil di Youth Ranger Indonesia itu punya banyak anak muda yang bisa kita kembangkan di situ. Ribuan, puluhan ribu malah, Kang. Nah, kalau sebagai fisikawan nih biasanya dosen itu kan melakukan penelitian, bikin sesuatu yang bermanfaat. Apa sebetulnya yang sudah kamu temukan yang menurut kamu ini paling oke nih? Baik, jadi kalau dosen kan harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Iya, betul. Meneliti, mendidik, dan mengabdi. Jadi kalau penelitian saya, sebenarnya kalau untuk sekarang ini karena home base saya atau mengajar saya di teknik kemasan di kampus, jadi penelitian saya ini bidangnya kemasan. Jadi Packaging yang ya. saya sedang kembangkan ini adalah bagaimana memperpanjang umur simpan makanan dalam kemasan. Oke. Biasanya kita kan menyisipkan seperti silika gel. Iya. Iya. Nah, padahal itu kan tidak food grade. Tidak sehat. Jadi kalau misalnya itu termakan, Bahaya. bahaya, Bahaya. bisa gangguan mual, muntah, atau Menerima bahkan kanker. kanker Iya. sebenarnya.
kadang-kadang kalau kita dewasa kan, oh ini nggak bisa dimakan. Tapi kalau anak Anak kecil, kan nggak tahu. anak kecil kan belum Disangkanya, tentu oh ini bonus dimakan sama dia. Bonus Bener. Iya kan? Iya bener, bisa juga gitu. Ini Nggak bonusnya nih, kepikiran. oh ini yang mau keluaran baru gitu kan. Iya. Jadi ingin mengganti si silica gel ini dengan bahan yang food grade-nya. Saat ini sedang mengembangkan dari bahan nata de coco. Ini nata de coco kan sering Iya. kita makan Iya, ya, betul. jadi Dimakan. lagi diteliti. Itu bisa. Bisa. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di e-talk show. Talk show. Yo, kita masih di e-talk show, masih bersama saya Diki Chandra, Dika Ya. Salim Ramason, dan dua bintang tamu yang luar biasa, Iya, muda, kreatif, betul. pintar, cerdas. Keren. Kita langsung ke games nih sekarang ya. Oke, karena di segmen ini kita akan memberikan tantangan untuk kalian berdua dan kalian harus mendengarkan dengan seksama, dengan fokus, jangan sampai lengah karena ini akan sangat mengecoh dan kalian tidak diberi kesempatan untuk berpikir lama-lama. Jadi dijawab ketika cepat aku ya? mengeluarkan pertanyaan, kalian harus menjawabnya dengan cepat. Oke? Ya. Inilah game jawab copet. Cepat. Cepat. Oh, ya. Sorry. Jawab Cepat. cepat, jawab copet. Siap ya? Sekarang kita mulai dari Dika dulu ya. Siap. Konsentrasi. Dosen atau ibu rumah tangga? Dosen, Mandiri atau tim? tim, Cepat atau santai? santai, Abaikan atau mengeluh? abaikan, Jalan atau lari? lari, Menyerah atau berjuang? berjuang, Online atau offline? offline. Oke. Kenapa pilih dosen nggak pilih ibu rumah tangga? Tadi mau ibu rumah tangga lupa. Tidak bisa Enggak, dia, diulang. bukan apa-apa. Ketika dia bilang dosen, suaminya di depan langsung Iya, gini. langsung liatin. Wah, udah langsung. Awas ya koi. Terus mandiri atau tim tadi? Tim. Tim. Ya memang saya juga lebih suka nasi tim dibandingkan sama tim. Kenapa tim? Karena kan kita nggak bisa sendiri ya. Hmm, Kita harus bekerja sama. betul. Tuh. Manusia kan pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Cepat atau santai tadi? Santai, Kenapa santai? karena saya orangnya santai. Kok kayaknya serius tapi sebenarnya santai Tapi sih. santai ya. Gak Santai-santai gerasak aja. gerusuk. Iya. Oke, yang berikutnya abaikan atau mengeluh? Abaikan. Iya. Jalan atau lari? Tadi apa ya? Lari tadi jawabannya. Lari tadi jawabnya. Oh lari. Lari. Iya sih suka lari. Ingin lebih cepat ya. Menyerah atau berjuang udah jelas pasti. Berjuang. Online atau offline udah jelas pasti. Offline ya tadi. Kenapa? Karena lebih suka langsung. Langsung ya? Iya. Oke, lebih suka langsung ya. Tapi kondisi sekarang Sekarang online nggak apa-apa lah ya. Oke, Lanjut ya. lanjutnya untuk Oke, Inal. buat Inal. Siap ya? Untuk Inal. Lebay atau biasa? Biasa, Single atau berpasangan? berpasangan, Instagram atau TikTok? TikTok, Influencer atau entrepreneur? entrepreneur, Idealis atau tren? tren, Bone atau Jakarta? oh, Bone atau Jakarta? bone, Kontroversi atau sensasi? nggak ada, Kontroversi atau sensasi? kontroversi aja, Oke. aduh, sensasi deh berarti ya, sensasi aja, Sensasi aja. Oke. Oke. Tadinya kontroversi, Oke, jawaban pertama lebay atau biasa? Biasa. Single atau berpasangan? berpasangan, Berpasangan. Iyalah, ini sebenarnya kamu telah melakukan sesuatu yang menyinggung. Karena kamu mau ngomong begitu, Wika Salim langsung gitu barusan. Single atau Gak berpasangan? usah bawa saya, karena saya single berpasangan, saya sudah biasa. Instagram atau TikTok? TikTok. TikTok. Oh gitu. Kenapa? Karena kamu lebih aktif di sana atau memang lebih suka followers dari TikTok? Karena di situ banyak banget emak-emak yang support saya di situ, Oke. sama teman-teman juga di situ, Oke. dan aktif banget. Oke. Sama ada teman-teman dari TikTok yang langsung handle. Jadi kayak Oke. mensupport gitu untuk kreator bisa berkreasi. Terus apa lagi? Influencer atau entrepreneur? Entrepreneur. 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 Walaupun sekarang tetap menjadi influencer ya. Kan Tapi bisa juga kan sebagai entrepreneur juga kita sebagai sebagai influencer. Iya. Idealis atau tren? tren. Kalau kita ngikutin tren, kita pun juga bisa Menjaga idealisme kita. menjaga idealisme kita. Bone Bone atau atau Jakarta ini agak Jakarta? susah menjawabnya. Iya. Karena di satu sisi betah, di sisi lain aku cinta Bone Iya, aku gitu. cinta Bone. Jadi gimana tadi itu?
Ya semuanya saya cintai. Coba cintai. Ya, tapi memang saya mau mewujudkan impian saya dulu bisa berkarir di sini. Tapi saya juga harus balik ke kampung untuk memberikan membangun yang terbaik untuk daerah, Bone ya. tercinta. Iya. Kontroversi atau Nah tadi Inal nih agak bingung antara Bingung. kontroversi Iya. atau sensasi. Kenapa alasannya kamu bingung menentukan kontroversi atau sensasi? Sebenarnya karena pilihannya juga nggak ada yang sesuai dengan saya gitu. nggak mau kontroversi juga, nggak mau sensasi Iya. juga? Tapi Pengennya? kalau disuruh pilih ya udah sensasi aja deh gitu. Terima kasih teman-teman. Dika, Terima terima kasih kasih Adi. Dika, Inal, terima Tetap kasih. berjuang, tetap positif untuk negeri ini karena saya yakin sekali Indonesia ke depan butuh orang-orang seperti kalian Ya. yang tetap berpikir positif, tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara dan agama. Amin ya Allah. Ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di e-talk show minggu depan bersama saya Diki Chandra, Wika Salim dan juga Kromosom. Sampai ketemu minggu depan.